Menurut saya ada 4 variabel penting yang membentuk diri kita, yang itu menjadi kunci mengapa sih kita itu menjadi orang yang seperti ini sekarang. Dengan segala karakter kita, dengan segala gaya hidup kita, dengan segala sikap perilaku kita. Ini kesimpulan saya saja secara general. Jadi 4 variabel itu yang membentuk diri kita itu. Yang pertama, variabel yang paling kecil adalah situasi konkret yang sering kita hadapi sehari-hari. Jadi pengaruh situasi konkret. Situasi konkret itu mungkin rumah kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Ini kan momen-momen konkret satu demi satu yang kita hadapi setiap hari. Ini banyak membentuk diri kita. Kita lahir dalam situasi keluarga yang seperti apa, teman-teman yang kita miliki selama ini apa saja. Kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa apa saja dalam hidup kita. Mungkin pernah mengalami kekecewaan, mungkin pernah mengalami kegembiraan yang luar biasa, mungkin pernah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah atau musibah yang kita rasa sangat berat. Ini situasi-situasi yang kita hadapi yang itu membentuk diri kita, baik secara positif maupun secara negatif. Ini variabel yang menurut saya banyak bermain. Pengaruh situasi. Boleh teman-teman kalau ingin memahami dirinya, bermuhasabah, coba dicek. Aku itu jadi orang yang seperti ini, itu kira-kira akarnya di mana? Kok aku jadi orang yang agak pemarah ya, padahal aku dulu sabar. Kira-kira ini lahir dari peristiwa-peristiwa apa dalam hidupku? Atau pengaruh teman-temanku yang mana? Atau situasi keluarga yang seperti apa yang selama ini aku alami. Yang pertama itu, jadi pengaruh situasi. Yang kedua, lebih luas, pengaruh tradisi, pengaruh budaya. Kalau ini lebih luas daripada situasi-situasi satu demi satu yang kita alami tiap hari. Pengaruh tradisi budaya itu ya mudahnya misalnya yang lahir di Jawa, mungkin perspektif hidup, gaya hidup, pandangan hidupnya berbeda dengan yang lahir di Bali, di Sumatera, di Kalimantan. Pasti sedikit-sedikit ada bedanya daerah-daerah tradisi-tradisi tersebut dalam membentuk karakter, dalam membentuk diri orang-orang yang ada di sana. Jadi yang kedua, pengaruh tradisi. Ini penting kita pahami juga. Jadi aku itu hidup dalam budaya yang seperti apa, dalam tradisi hidup yang bagaimana. Ini jauh lebih luas daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, kalau ini lebih luas lagi, sifatnya global, pengaruh zaman. Kadang-kadang kalau di kampus pakai istilah pengaruh global. Dunia ini sedang seperti apa? Nah, ini sedikit banyak mesti mempengaruhi hidup kita. Pengaruh perkembangan global, misalnya model komunikasi hari ini, yang seluruh dunia ya sudah masuk tidak hanya di dunia nyata, tapi dunia maya dengan media sosialnya. Yang itu banyak mengubah karakter kita, banyak mengubah cara kita hidup, cara kita berpikir. Ini namanya pengaruh zaman. Jadi orang lahir zaman kapan, itu pasti beda dengan orang lahir di era zaman yang berbeda. Nah, malam hari ini sebenarnya kita akan lebih banyak membahas aspek
pengaruh zaman ini. Kita sifatnya sangat global, makanya istilahnya generasi. Anak-anak yang lahir tahun sekian sampai sekian itu secara global mengalami apa dalam hidup ini, kemudian peradaban manusia seperti apa, sehingga seperti itulah terbentuknya dirinya. Nah, itu yang ketiga, pengaruh zaman. Yang keempat, ini yang paling banyak kita bahas di ngaji filsafat, yaitu refleksi kita sendiri terhadap pengaruh-pengaruh yang masuk tadi. Kita ini kan bukan mesin, bukan robot. Kita itu manusia yang aktif, tidak hanya reaktif, tapi bisa juga kreatif. Yang bisa menerima juga bisa menolak. Yang bisa berefleksi, memikirkan sesuatu untuk dipilih, untuk ditentukan. Nah, ini ya pengaruh yang keempat. Mungkin kita hidup dalam situasi yang serba prihatin misalnya. Tapi kan hasilnya tidak melulu kemudian negatif. Bisa juga positif. Lahir di situasi serba prihatin, kita menolak untuk menyerah, kita hidup dengan penuh semangat untuk mengalahkan keprihatinan itu. Nanti yang lain lahir di situasi yang sama, tapi dia menyerah dengan situasi prihatinnya dan dia milih pasrah saja. Dan ini kan refleksi masing-masing orang terhadap situasinya. Lahir dalam budaya tertentu, Jawa, Kalimantan, Sumatera, tapi kan tidak pasti sama persis orang ini karakter gaya hidupnya sebagaimana budaya tempat dia lahir. Orang bisa menolak, bisa menerima, bisa negosiasi, bisa melakukan filter-filter, milih-milih, dan lain sebagainya. Ini yang keempat. Jadi karena manusia itu bukan robot, manusia itu tidak mekanis insting saja, tapi dia punya akal budi. Tentu saja pengaruh-pengaruh tadi ya bisa diterima, bisa ditolak. Yang jelas ini yang mempengaruhi konstitusi dirinya. Jadi saya orang sini Pak, tapi karakter saya kembangkan dengan cara berbeda dengan orang sini. Karena menurut saya yang lebih bagus yang seperti ini. Nah, itu mungkin saja terjadi. Itu bahasa saya refleksi atas pengaruh-pengaruh tadi. Nah, kalau teman-teman ingin lebih dalam di 4 ini, ya silahkan dicermati diri kita masing-masing ini. Aku ini orang yang seperti apa sih? Mengapa kok aku begini? Oh, karena pengaruh situasi hidupku, peristiwa tahun sekian, peristiwa tentang ini. Oh, ini karena pengaruh lingkunganku yang rata-rata orang Jawa, rata-rata orang Muslim, teman-temanku yang sebagian besar akademisi, dan lain sebagainya. Oh, ini pengaruh global, zamannya memang seperti ini, semua orang sekarang cara hidupnya ya banyak dipengaruhi oleh dunia maya, dunia digital, jadi mau tidak mau saya sekarang begini. Nah, itu muhasabah kita tentang diri, termasuk refleksi-refleksi kita terhadap pengaruh-pengaruh tadi. Meskipun aku ngalami peristiwa pahit itu, apa ya aku harus menyerah saja atau berjuang terus? Meskipun aku mengalami pandemi, bencana bertahun-tahun, apa aku kemudian jadi putus asa atau pasrah saja atau nyari kambing hitam atau apa? Nah, itu juga variabel yang bermain dalam membentuk diri kita. Nah, sekarang kalau generasi Z, nah ini lebih muda lagi. Generasi era 98 sampai 2010. Nah, beberapa mirip dengan generasi milenial, tapi meskipun beberapa ada pendalaman-pendalaman, penyangatan-penyangatan. Misalnya generasi Z ini sosial interaktif, suka melakukan interaksi sosial, termasuk yang melalui teknologi informasi atau yang hari ini kita kenal sosial media. Jadi generasi Z ini suka berinteraksi, suka kalau ditanggapi orang, suka mengomentari, suka juga kalau dikomentari, dijempoli. Jadi yang tadi generasi Y yang agak narsis ini diperkuat dengan sosial interaktifnya.
di generasi Z. Jadi generasi ini, makanya mungkin hari ini adik-adik anak-anak muda kita rame sekali di medsos dan lain-lain, ya memang karakter eranya begitu, generasi Z. Apalagi mereka ini punya ciri multitasker. Multitaskers itu yang multitasking. Dia tidak nyaman kalau melakukan kegiatan hanya satu saja. Sukanya double-double. Saya tidak tahu ada enggak teman-teman di sini misalnya yo pegang HP, yo nonton TV, ya di depan laptop ngapain. Nah ini multitasker. Kadang-kadang makan saja kan tidak cukup hanya makan, yo sambil makan, yo sambil ngobrol dengan teman, yo sambil pegang HP baca WA. Multitasker. Ini cirinya generasi Z. Pak, ini apa ada di generasi Z saja? Ya enggak. Ya mungkin generasi yang lain bisa ketularan generasi Z. Yang tua-tua ikut-ikutan, yang muda-muda sekarang serba multitasker. Apa saja disambi, baca WA, baca berita, disambi. Tidak pernah melakukan satu hal dinikmati, dihayati di dalam. Yang dilakukan selalu macam-macam. Nah, kemudian ada penelitian mereka ini entrepreneurs. Generasi Z ini ada penelitian 72% ingin merintis bisnis atau usaha sendiri. Generasi Z ini malu. Kalau ditanya cita-citanya apa, terus mungkin jawabnya ingin jadi PNS atau ASN, ingin jadi. Mereka ini lebih suka, lebih bangga kalau mampu misalnya membuka usaha mandiri atau bisnis-bisnis mandiri. Nah, ini kayaknya generasi Z. Nah, terus generasi Z ini adalah generasi yang sangat terdidik, educated. Mengapa? Karena mereka bisa dapat informasi apa saja langsung dari internet, dari teknologi informasi yang mereka pegang. Jadi generasi Z ini satu generasi yang mahir sekali dengan teknologi, namanya tech innate. Jadi teknologi itu sudah mendarah daging di mereka, ya di antara efeknya mereka ini bisa tahu apa saja. Bekalnya apa? Bekalnya HP. Wah, ini ngeri kalau berhadapan dengan generasi Z, misalnya sebelum ke dokter misalnya, itu kalau generasi ini itu sudah googling dulu, penyakitku ini namanya apa, cirinya apa, kelemahannya apa, obat-obat yang bisa membantu ini. Wah, itu kalau nanti sudah ketemu dokter bisa diskusi sama dokternya, dia tahu macam-macam dari Google. Mungkin mau belanja ya sudah survei harga-harga dulu. Jadi kalau pedagangnya menaikkan harga, suka-suka dia punya data, punya referensi. Ini kemahalan. Harganya kan kalau di marketplace sekitar sekian, ini yang asli sekian, yang KW sekian. Mereka ini ngerti banyak. Jadi karena mudah mengakses informasi. Itu yang disebut generasi educated, generasi Z. Nah, secara umum kemudian generasi ini banyak yang berkarakter filantropis. Mereka ingin menyumbangkan hal besar, ingin melakukan hal besar untuk dunia, untuk hidup ini. Ini namanya filantropis. Mereka punya idealisme yang ingin mereka sumbangkan untuk dunia. Nah, mereka ini digital native dan tech innate seperti saya bilang tadi. Mereka generasi yang tidak bisa membayangkan hidup ini tanpa teknologi. Jadi beda dengan generasi saya misalnya. Ya, kalau generasi saya waktu kecil di desa saya belum ada listrik. Kemudian ngalami ada listrik. Dari radio nanti ngalami dari nonton TV, misalnya nonton film, zaman dulu ada model video yang ada kaset.
beta, itu kasetnya besar itu, kemudian ada era VCD, ada era DVD, ada era itu kan zaman saya generasi. Tapi generasi Z ini mereka sudah lahir ketika teknologi sudah sangat canggih. Makanya mereka tidak membayangkan, sulit membayangkan hidup yang tanpa teknologi. Ini generasi Z. Di antara kelemahannya, ya kalau generasi Z ini less focused. Jadi karena sukanya multitaskers, mereka ini sulit kalau disuruh fokus pada satu hal. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan. Ada penelitian yang bilang generasi ini span attention itu fokus perhatiannya itu bertahan hanya sekitar 8 detik. Jadi mereka bisa fokus pada sesuatu secara serius. Itu ada yang bilang kalau generasi Z ini hanya 8 detik. Setelah itu mungkin mereka noleh sana, noleh sini, ingin melakukan hal lain selain yang sedang dilakukan tadi. Jadi ini generasi Z, ini dia harus sering diingatkan untuk fokus. Belajar misalnya, pegang laptop ingin belajar, begitu laptop di depannya, tidak jadi belajar, malah mungkin buka buku pelajarannya sebentar, lalu terus buka-buka yang lain. Karena di antara karakternya multitaskers. Nah ini generasi Z. Nah, generasi Z ini anak-anak yang mungkin hari ini kuliah. Terus kita lanjut, era yang semakin canggih. Generasi milenial atau generasi Y. Nah, mungkin banyak juga yang ikut ngaji malam hari ini generasi Y. Yang pertama, generasi Y ini adalah generasi yang tech savvy. Tech savvy ini yang penggemar teknologi. Ya, mereka sejak lahir sudah kenal teknologi. Makanya lebih tech savvy. Lebih gemar dengan kalau ada teknologi-teknologi baru. Kemudian open-minded, terbuka. Jadi mereka tidak kaku, tidak dogmatis, berpikirnya lebih terbuka. Itu generasi milenial. Kemudian achievement-oriented, mereka suka capaian-capaian baru. Jadi mereka suka dengan pengembangan dirinya, pengembangan situasinya, mencapai sesuatu, achievement oriented. Kemudian mereka kreatif, problem solver. Karena mereka terbuka, suka capaian, maka mereka punya karakter kreatif. Berani mencoba, trial and error, sampai ketemu jawabannya. Generasi-generasi ini mungkin gambaran kreatif problem solver itu misalnya kalau punya perangkat gadgetnya error, rusak, itu mereka mau nyoba-nyoba, ini salahnya di mana, kelirunya di mana, kurangnya di mana, melakukan trial and error, coba-coba, sopo ngerti, bener, diperbaiki sendiri misalnya. Itu kreatif problem solver. Kemudian yang kelima, social buff. Social buff ini suka dengan relasi sosial. Jadi mereka senang dengan komunitas-komunitas. Mereka mungkin suka membuat komunitas-komunitas sesuai versi, sesuai passion mereka masing-masing. Ini namanya social buff. Kemudian mereka ini generasi yang cirinya easily bored, mudah bosan. Jadi karena itu mereka ini terus jadi kreatif untuk tidak gampang bosan. Mereka ingin menciptakan hal-hal yang baru. Nah, terus mereka ini self-centered. Self-centered itu membaca segala sesuatu terpusat pada dirinya, memahami, melakukan segala sesuatu dengan fokus pada dirinya. Ini self-centered. Ini yang mungkin ada positif, ada negatifnya.
Dan ada yang bilang generasi Y itu cenderung agak narsis, ingin tampil, ingin menunjukkan dirinya, apalagi didukung self-centered tadi, terpusat pada diri. Meskipun begitu, mereka ini ya gemar teknologi, pikirannya terbuka, orientasi hidupnya untuk capaian-capaian dan kreatif, serta suka bersosialisasi. Meskipun ya mudah bosan, perspektifnya lebih ke perspektif sesuai dirinya dan agak narsis. Ini cirinya generasi Y, generasi milenial. Kita lanjut. Generasi X, ini 65 sampai 80. Ini mungkin kalau sebagian besar teman-teman yang mendengarkan, ya generasi X ini orang tuanya teman-teman hari ini. Itu mungkin kelahiran generasi X. Saya juga masuk generasi X. Ada sedikit beda di era ini. Sudah agak jauh dari perang, sudah mengalami kemakmuran. Sudah mulai muncul fasilitas-fasilitas teknologi. Nah, generasi X ini melanjutkan era baby boomers. Yang pertama punya karakter balance antara work and life. Jadi kalau generasi baby boomers cirinya pekerja keras, gimana caranya bekerja meningkatkan kualitas diri. Tapi generasi X ini yo kerja, tapi kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Jadi bagi generasi X, kerja itu alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kerja itu alat, bukan tujuan. Nah, ini cara berpikirnya generasi X. Kalau baby boomer tadi kan semangat sekali kerja, pokoknya ayo kerja. Tidak salah, karena zaman itu sedang semangat-semangatnya membangun pasca perang. Nah, generasi X ini situasinya sudah stabil lama, maka muncul kesadaran, kita hidup ini bukan kerja untuk hidup, tapi bukan hidup untuk kerja, tapi kerja untuk hidup. Jadi kerja itu alat untuk memenuhi tujuan hidup, ciri pertama. Ciri kedua dari generasi X, ini lebih fleksibel, lebih mudah beradaptasi, toleran terhadap berbagai gaya hidup. Saya bilang tadi, generasi X ini mengalami era teknologi sangat sederhana atau tanpa teknologi, dan juga era teknologi canggih. Dan mereka ini karena mengalami perubahan-perubahan drastis dalam hidup ini, mereka lebih fleksibel. Jadi lebih mudah beradaptasi, lebih mudah menyesuaikan diri kalau terjadi perubahan-perubahan gaya hidup. Nah, ini ciri kedua dari generasi X. Ciri ketiga, lanjutan dari karakter generasi X adalah individualistik. Jadi individualistik itu mereka lebih menghargai dirinya. Mereka lebih suka independen, tidak diatur-atur, tidak terlalu diintervensi. Mereka menghargai kebebasan plus tanggung jawab. Nah, ini cirinya generasi X. Kalau terlalu banyak diatur, mereka tidak suka. Kalau terlalu banyak dikekang, mereka tidak nyaman. Kalau boleh nyari celah untuk bisa bebas. Nah, ciri generasi X itu mungkin kalau banyak diatur dengan berbagai pertimbangan, mereka kelihatan patuh, tapi sebenarnya mereka gembira, mereka lebih suka yang lebih bebas, yang tidak terlalu banyak aturan. Itu ciri generasi X. Makanya selain individualistik, mereka itu karakternya informal. Jadi tidak terlalu suka hal-hal yang formal, yang resmi, yang diatur.
Mereka tidak mau banyak diatur, juga tidak terlalu ingin mencampuri urusan orang lain, ngatur-ngatur orang. Nah, ini di buku itu dijelaskan begitu, dan juga technologically adapt. Jadi generasi yang mahir teknologi karena mereka lah yang mengalami era lahirnya teknologi canggih. Technologically adapt itu ya generasi yang mahir teknologi. Ini era-era 65-80. Termasuk saya, itu kan generasi X. Ada yang cocok, ada yang tidak, pasti saja. Tapi beberapa mungkin sesuai. Paling tidak, ini bahan kita untuk refleksi diri kita masing-masing. Karakter baby boomers ini lahirnya sekitar tahun 46 sampai 64. Seperti tadi ya, sudah dijelaskan. Secara umum begini, ya ini tetap ya, teorinya bukan teori yang harga mati. Tapi ini generalisasi. Mungkin